Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria Diah Kandi dengan NIM 41201332 dari kelas D mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video review jurnal yang berjudul Pengembangan Akuntabilitas untuk Model Kinerja Akademik Berdasarkan Manajemen Sistem Informasi. Video review jurnal ini guna untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh dosen Bapak Mansur Chadi Mursid. Nah, untuk jurnal yang saya review ini berjudul Pengembangan Akuntabilitas untuk Model Kinerja Akademik Berdasarkan Manajemen Sistem Informasi. Nama jurnal VINE, Jurnal Sistem Manajemen Informasi dan Pengetahuan atau VJIK MS. Halaman 1-17. Tahun 2019. Penulis Laser Narindro, Wahyu Hardianto, Trijoko Raharjo, dan Kardoyo Kardoyo. Reviewer saya sendiri, Nuria Diah Kandi. Untuk tanggal review pada tanggal 11 September 2022. Kemudian selanjutnya adapun bagian-bagian yang akan saya review. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua objek penelitian, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat metode penelitian, yang kelima hasil penelitian, yang keenam kesimpulan, dan yang ketujuh kelebihan dan kekurangan jurnal. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dalam jurnal ini yaitu pendidikan merupakan kebutuhan utama masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter. Dari pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas dan taraf kehidupan masyarakat melalui keterampilan dan pengetahuan yang dapat diperoleh dalam jenjang pendidikan di lembaga pendidikan. Pemerintah pusat telah berupaya membuat undang-undang dasar bagi terselenggaranya jaminan mutu pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam penyelenggaraan pemerataan mutu pendidikan perlu adanya standarisasi dalam penyelenggaraan dan pengendaliannya. Oleh karena itu, pemerintah pusat menuliskan standarisasi di bidang pendidikan melalui peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan standarisasi nasional. Dan untuk akreditasi dan penjaminan mutu sekolah di sekolah menengah kejuruan atau SMK diperhitungkan penilaian akreditasi menggunakan indikator standar dan subindikator penilaian yang telah ditetapkan melalui bimbingan internal dan eksternal dari pemerintah pusat. Dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Sekolah Menengah Atas dan Dasar. Untuk selanjutnya yaitu objek penelitian. Objek penelitian dari jurnal ini yaitu SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Semarang. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui dan menginformasikan kendala pencapaian tingkat SNP SMK di Kota Semarang serta konsep akreditasi dan jaminan mutu internal sekolah yang memiliki basis SIM terpadu yang faktual untuk SMK yang berbasis SNP yang telah dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah Madrasah Nasional atau BANSM. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui dan menginformasikan pengembangan model konsep akreditasi dan penjaminan mutu internal sekolah yang memiliki SIM terpadu yang sesuai untuk penilaian SNP akreditasi sekolah menengah kejuruan.
Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui dan menginformasikan hasil dari penerapan konsep akreditasi dan penjaminan mutu internal sekolah yang berbasis SIM terpadu yang direkomendasikan pada jenjang SMK di Kota Semarang. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D untuk pengembangan MIS-nya, di mana pengembangan akan dilakukan untuk produk MIS yang sudah berjalan. Model penelitian ini merupakan upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menemukan temuan-temuan baru dari temuan-temuan yang telah dipelajari sebelumnya. Untuk pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi metode campuran. Untuk data awal menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu dari data statistik yang diperoleh dari lembaga peta mutu pendidikan atau LPMP, dan secara deskriptif kualitatif dengan menyajikan data dari sampel yang diperoleh langsung oleh peneliti. Kemudian untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam proses analisis data ini adalah angket dan wawancara. Responden dari analisis ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah di bidang akademik, guru, dan staf IT. Kemudian yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Untuk hasil penelitian dari jurnal ini yaitu yang pertama itu hasil analisis kebutuhan sistem menunjukkan bahwa sekolah belum memiliki sistem yang mengintegrasikan seluruh fungsi manajemen. SIM yang ada belum mampu mengakomodir kebutuhan sistem terkait proses evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Badan Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, hasil analisis kebutuhan juga menunjukkan bahwa belum memiliki MIS terintegrasi untuk semua fungsi manajemen, seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi akreditasi SMK untuk implementasi SNP. Dengan kata lain, SMKN 7 Semarang sangat membutuhkan SIM yang mengintegrasikan seluruh fungsi manajemen. Kemudian untuk yang ketiga, hasil analisis yang dilakukan oleh LPMP Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 melalui laporan peta mutu pendidikan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tahun 2016, di mana hasil analisis capaian SNP pada SMK di Kota Semarang disesuaikan dengan yang terlemah indikator, di mana pencapaian mutu didasarkan pada masing-masing subindikator dari masing-masing indikator untuk masing-masing standar. Untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu yang pertama, pencapaian mutu SNP pada jenjang pendidikan SMK di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 secara umum masuk dalam kategori SNP tingkat 3. Dengan demikian, pencapaian mutu internal SNP pada jenjang pendidikan SMK di Kota Semarang pada tahun 2016 belum tercapai. Mencapai SNP untuk jenjang pendidikan SMK, capaian mutu terbaik berada pada standar isi dan capaian mutu terendah pada standar penilaian. Untuk yang kedua, model SIM terintegrasi teoritis untuk akreditasi dan penjaminan mutu pendidikan memudahkan dalam pengintaian data mutu dan akreditasi sekolah. Seluruh alur proses tersebut telah diintegrasikan ke dalam satu kerangka kerja sehingga memudahkan pemantauan mutu internal dan eksternal sekolah yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Baik, untuk yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan jurnal. Untuk kelebihan jurnalnya yaitu yang pertama, metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini dijelaskan secara rinci dan detail sehingga mudah dipahami. Yang kedua, adanya lampiran tabel pada hasil penelitian memudahkan pembaca untuk memahami hasil atau isi dalam penelitian.
Dan yang ketiga, pada hasil dan pembahasan dalam jurnal dijelaskan dengan baik dan jelas. Kemudian yang keempat, data yang disajikan dari hasil penelitian tersebut akurat. Untuk kekurangan jurnal yaitu yang pertama, susunan format yang tidak biasa menyebabkan pembaca kesulitan dalam menemukan beberapa data. Yang kedua, terdapat beberapa bahasa yang sulit dipahami, khususnya bagi pembaca di kalangan umum. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.